konvolusi dikali 3. Kemudian untuk residunya saya pakai 2 residual, di mana 3 kali 3 sama keduanya. Terus yang ingin saya tanyakan itu identitinya itu di sini ya Pak ya? Hasil output di sini ya. Ntar dia ditambahin sama hasil yang di sini ya Pak berarti? Iya, benar. Oh gitu. Oh berarti udah bener ini. Itu bukan. Oh ya. Oke, terus? Oke. Kan ini konvolusi pertama ini Pak. Ini input. Ini konvolusi pertama. Ini hasilnya. Berarti identitinya itu di konvolusi pertama berarti ya? Terus ini dipakai buat di residualnya. Ini di residualnya filternya di padding plus 1, di padding 0 padding 1. Kemudian ini untuk residual masukkan untuk residual 2-nya di padding 0 padding 1 juga. Terus hasilnya ini habis di relu. Berarti identitinya itu identiti terakhirnya itu berarti ini ditambah ini ya Pak? Output yang ditambah yang output ditambah ya outputnya yang di atas tuh. Ngasilin ini. Terus yang saya bingungin tuh di Back Pro sebelah ini ya di apa tuh update ini saya kemarin dapatnya gini. Terus saya cek di ini manualisasi saku dingin. Bener sih Pak ini. Udah bener ya? Iya. Tapi yang habis itu saya stuck gitu. Mau update propagasi balik ke residual yang kedua. Yang mana residual yang kedua? Yang ini. Oh. Kan dari sini ke sini. Nah itu saya stuck, kan ada masukannya ya Pak ya. Masukan mana ya? Ini kan ini. Ini perlu diupdate nggak Pak? Oh itu. Yang diupdate itu yang kernel yang di situ saja. Oh kernelnya yang di layer yang ini, kedua. Layer yang sebelum masuk ke sebelum masuk sudah penambahan itu tadi. Coba bisa diulangi Pak, sesudah penambahan apa sebelum penambahan? Yang ini apa namanya? Yang layer ini tunjukkan gambarnya tadi. Dari ini Pak. Iya, yang di situ ya. Oh, berarti filternya itu diupdate gitu Pak. Filternya diupdate berdasarkan ya. Oh, berarti ini doang yang diupdate ya. Oh. Berarti bobot barunya ini berarti ya Pak. Ini berarti. Oh, udah sih Pak kalau gitu saya tinggal masukin ke ke laporan aja sih Pak. Kemarin saya bingung di sana aja. Tapi setelah dicek di PyTorch-nya sudah benar ya? Iya Pak, untuk ini sama kayak yang saya buat di manualisasi di forwardnya. Ini kita cek sama-sama. Ini hasil relunya 020. Ini 020. Oke. 100 003. Ini 314 020 004. Ini untuk konvolusi pertama. Terus disimpan buat jadiin identity. 020 sama Pak. Terus untuk konvolusi kedua di residual hasil residual ini pertama itu kan pakai ini tadi ya. Terus di zero padding 1 ini dikali sama filternya, hasilnya cari yang habis relu. Relu itu 010. Ini saya pakai rumus. Ini saya pakai rumus ya. 010 514 0 451 116 5016 090 sama Pak. Ini juga sama untuk ke bawah. Terakhir
ininya hasilnya 83. Oke. 80 hasil softmax-nya seperti ini. Di softmax. Oke. Pakai eksponen. Ya. Terus backport-nya? Backport-nya saya baru buat ngecek manualnya sampai baru apa namanya update filter linearnya aja Pak. Update filter ya. Jadi update filternya sudah benar ya juga ya. Untuk linear, iya ini sudah Pak, 0, min 2, min 2, 1342, min 1. Ya sama, sampai ke bawah 1372. Oke, ya. Oke. Oke Mas. Ya, silakan dilanjut. Terima kasih. Sama update ini untuk ResNet. Kemarin saya ada kemajuan dikit Pak untuk akurasi. Mana fotonya? Foto. Saya kan coba from scratch sama pre-train ya. Ini 300 epoch Pak kalau nggak salah. Paling gede itu 6,8. Ini berapa ini? 6% Mbak. Tapi kemarin kok 6,8 itu yang gede. Ini 6%. Ini saya cuma 40. 60% toh. Ya 60%. Jadi ini apa ya? Apa namanya hampir sama ya. Pre-train sama scratch ya Pak ya. Kalau dilihat dari. Coba lihat tadi. Ya. Ini ya. Kamu pakai learning rate-nya berapa nih? 0,001 kalau nggak salah. 0,001. Coba lebih rendah lagi. 0,0001 itu 10 pangkat min 5 misalnya. Oke Pak. Saya juga mau nyari codingan lain sih Pak. Ini kemarin lihat di PyTorch nih, soalnya saya fokus buat manualisasi kemarin, jadi belum bisa upgrading lagi. Tapi ada kemajuan dikit sih, naik sampai 60% untuk akurasinya. Ini padahal sudah pakai pre-train ya, ImageNet ya? Oh enggak Pak. Kemarin saya baca di PyTorch-nya itu cuma pakai use pre-train gitu. Pas dia di-train, terus di-train lagi itu dia menggunakan bobot chat sebelumnya yang sudah di-train lagi begitu Pak. Oh, coba pakai yang ImageNet. Oh, oke Pak, baik Pak. Saya mau coba pakai ImageNet sih Pak, tapi apakah bukannya punya PGG.net gitu ya? ImageNet. Punyanya ResNet ada, pre-train-nya. Oh ya Pak, nanti saya cari-cari lagi deh. Iya. Baik sih untuk ini apa namanya progresnya sampai segini aja. Oke. Jadi nanti tolong laporannya diselesaikan ya, nanti kirim ke saya. Nah kalau sudah nanti bisa saya P1-kan. Untuk laporan itu kirim lewat apa ya Pak? Ya mungkin lewat WA atau... ya. Lewat WA nggak apa. Sudah sampai rancangan kan ya? Bab 4 Pak, rancangan. Oke, ya itu. Ya udah, itu rancangannya selesaikan dulu nanti baru bisa P1. Baik Pak, makasih Pak. Oke, terus kemudian yang lain apakah ada yang berencana P1 juga? Atau ada yang berencana P2? Permisi Pak. Saya sebenarnya jadwalnya P2 hari ini. Dari Ibu Chandra, pembimbing 2 saya itu belum verifikasi di Telkom Apps Pak. Oh gitu ya? Dan dokumennya juga masih saya perbaiki sih Pak. Jadi belum saya selesaikan dokumennya. Oke. Terus silakan dipresentasikan apa yang sudah dilakukan Mbak Nur Fatimah. Oh ya Pak. Saya izin share screen. Oke. Untuk
saat ini saya sudah menambahkan manualisasi dalam dokumentasi. Jadi sudah saya tambahkan untuk epoch pertama saja, Pak. Iya. Percobaan beberapa parameter juga saya sudah lakukan untuk beberapa kondisi, cuma karena belum selesai. Jadi ini untuk data siangnya dan ini untuk data malamnya. Kemudian untuk dari programnya sendiri tidak ada perubahan sih, Pak. Terus pengujian apa saja yang sudah dilakukan oleh Mbak Nur Fatimah? Untuk pengujiannya yang ini, Pak. Yang untuk data siang ini pengujian panjang sequence. Untuk panjang sequence itu saya pakai 5, 10, 20, sama 30, Pak. Oke. Apakah sudah cukup itu saja atau perlu saya? 5, 10, sebenarnya cukup sih, nggak apa-apa. Kemudian untuk yang hasil dari panjang sequence itu untuk saya tes dengan data tes itu yang hasil terbaik itu dapat di penggunaan 20 sequence. Kemudian untuk hidden size ini masih setengah jalan. Kemudian untuk ukuran hidden size-nya saya pakai 1, 8, 16, 32, 64 sama 128 rencananya, Pak. Apakah sudah cukup? Sebenarnya cukup ya. Ya. Oh, tapi saya kurang paham ini yang panjang sequence ini untuk yang kiri dengan yang kanan itu bedanya apa itu? Oh, ini saya lakuin tes untuk semua data sama ini untuk data testingnya aja, Pak. Semua data itu maksudnya adalah? Semua data set, jadi dari modelnya yang didapat itu seluruh data setnya dicoba. Jadi nanti kayak gini, Pak. Jadi kayak ini kan semua datanya, Pak, keseluruhan data. Keseluruhan datanya total ada berapa panjangnya itu ya, Sri? Kalau yang ini untuk Untuk 20 sequence itu ada 1034. Untuk data training dan testingnya. Oh, ini untuk yang semua data itu tadi ya, 1034. Kalau semua data berarti 1477 totalnya, Pak. Nah, kalau misalkan, itu kan tadi, kan kurang jelas yang 5, 10. Iya. Itu maksudnya sequence apa itu? Sequence yang mana itu? Yang ini, Pak. Oh. Kalau misalkan sequence-nya untuk yang semua data itu 30, itu berarti ada berapa sampel nanti? Kalau 30, saya lebaran dulu ya, Pak. Ini, Pak, kalau 30 dia ada 1467. Sampel ya? Iya. Oke. Oh, terus kembali lagi yang ke tabelnya itu tadi. Nah, yang all data ini kan dalam satu sequence itu mungkin ada yang bagian apa namanya input dan juga output hasil prediksi ya. Nah, terus kemudian yang 5, 10, 20, 30 ini maksudnya adalah input ataukah outputnya? Inputnya, Pak. Ini inputnya ya? Iya, yang ini tadi, Pak.
Jadi inputnya ini, terus ini misal input ketiga ya Pak. Outputnya itu ini. Oh, ini outputnya ini? Ya, hasil prediksinya. Hasil prediksinya. Oh, outputnya itu hanya satu gitu ya? Iya Pak, iya. Betul. Cuma nilai prediksi dari listriknya itu. Oh, terus kemudian yang tadi coba dilihat. Yang tabel. Tabel. Oh, data. Tes data itu maksudnya bagaimana tes data itu? Bedanya dengan all data. 20% dari total data, Pak. Kalau yang all data itu berarti yang training data juga masuk juga? Iya. Ya, sebenarnya mending Pak. Ini perlu saya lakukan terhadap all data sama tes data saja, Pak. Tes data saja. Pakai tes data saja kalau pengujian. Oh ya, Pak. Jadi ini sebenarnya cuma kemarin keluar. Input 20 sequence, dia menghasilkan MSE yang paling rendah ya, rata-rata di antara. Berarti tes datanya ada 10 sampel gitulah istilahnya ya. Iya, Pak. Oke, berarti 2477 ini menandakan apa? Satuannya apa? Itu setelah denormalisasi ya? Iya, Pak. Kan sebelum ini hasil setelah denormalisasi. Atau perlu saya lakukan ini Pak, hitung MSE-nya sebelum didenormalisasi? Oh gini, jadi ketika sebelum masuk ke dalam model, ya input datanya kan dinormalisasi dulu ya. Ya Pak. Oke. Nah, normalisasinya itu disimpan angka-angkanya, seperti rata-rata ataukah misalkan ada variansnya disimpan. Nah, terus kemudian nanti hasil outputnya itu ya kan masih dalam bentuk yang normalisasi. Nah, itu nanti didenormalisasi menggunakan min dan varians, atau misalkan adanya min ya min aja, min dari inputnya itu tadi. Oh iya Pak. Coba dilihat, saya lihat codingnya tadi. Denormalisasi ya. Yang pas yang normalisasinya mana? Normalisasi ini Pak pakai min max. Ini normalisasinya pakai min max ya. Min max. Terus yang denormalisasinya mana? Denormalisasinya yang ini Pak. Ini pakai max min yang tadi ya, input yang tadi ya? Iya Pak. Oke. Oke, saya pikir tidak ada masalah ya. Atau gini Mbak, itu tadi pertama ya, normalisasinya itu coba. Normalisasinya itu per sampel? Ya, per data. Per data. Coba bikin normalisasinya itu untuk semuanya Mbak, untuk semua sampel pada training set. Maksudnya, jadi ini sebelum saya transform, saya normalisasi. Coba lihat bagaimana data tersebut diinputkan dalam fungsi norm data ini. Ya. Awal. Itu ya. Ini normalisasinya dilakukan satu persatu, gitu ya.
Iya, Pak. Satu persatu. Oke. Oke, ini siang. Ini satuannya apa ya? 631 nih ya. Load listrik atau bagaimana? Watt atau apakah? Kayaknya kilowatt deh, Pak. Cuma pas datanya itu dikasih, jelas sih. Cuma langsung kayak kosongan gini. Tapi aslinya apa datanya itu? Satuannya? Kayak gini aja, Pak. Ada informasi nggak di apa datasetnya? Entah apakah watt ataukah apa gitu? Iya, Pak. Ya? Tanya watt. Yakin watt ya? Ya, nanti saya tanyakan lagi. Nah, oke. Terus kemudian ketika masuk ke data normnya nanti mana? Bawah. Di bawah. Ini, Pak. Data non data siang. Jadi tadi satu tabel itu masuk sini semua ya? Iya, satu tabel itu Oke. semua. Jadi nanti jadinya untuk seluruh datanya, Pak. Oke. Baru Tadi ada dua variabel ya, siang dan malam ya. ya ada dua jenis data. Berarti nanti minimum dan maksimumnya itu per variabel, per fitur. Iya, Pak. Berarti ada minimum siang, ada minimum malam ya? Iya. Oke. Dan ini kok tulisannya kok minimumnya kok cuma satu ya? Maksimumnya cuma satu ya? Ini kayaknya cuma untuk data siang, Pak. Yang siang? Ya. Nanti yang di outputnya itu Mbak Nur Fatima inputnya itu pakai berapa variabel? Satu, Pak. Siang atau malam? Iya, jadi saya pisah atau malam. Berarti hanya siang saja yang dimasukkan ke dalam model ya? Iya. Oke. Terus denormalisasinya berdasarkan itu? Iya, berdasarkan seluruh. 2000 ini ya. Si MSI-nya 2000-an ya. Oke. Ketika denormalisasi. Oke, terus kemudian masih errornya masih tinggi ya, 2000 watt ya. Iya, Pak. Loss. Oke. Loss-nya itu sudah berapa ya? Coba lihat. Loss-nya ada 0,000 dan 0,000. Kalau 0,00 kenapa kok MSI-nya masih tinggi ya? Coba lihat. Misalkan contoh satu Mbak, satu output dari prediksinya Mbak ya. Output dari prediksinya. Itu sebelum didenormalisasi. Saya jalanin dulu, Pak.
Loss-nya ini pakai mean squared error ya, Mbak ya? Oke, mean squared loss. Bobotnya nggak disimpan, Mbak? Enggak, Pak. Oh, ini langsung 1000, udah 1000 epoch, 6000 epoch. Ya. Sampai berapa epoch ini setnya? 10.000. Mungkin Mbak, lebih mudahnya disimpan saja bobotnya gitu. Jadi ketika diuji tidak perlu memulai training lagi. Tes loss-nya itu, oh ya ini mulai overfitting ya. Mulai overfitting berarti seharusnya berapa itu? 5.000 epoch itu sebenarnya sudah cukup ya. Tes data only. Nah, ketika itu train predict masuk ke LSTM. Setelah normalisasi atau
sebelum denormalisasi coba nilainya di print coba. Data predik, nah, data prediknya. Oh, ini betul, Pak langsung. Ini data prediknya ya. Data prediknya kok ya 0, oke. Ini ini bukan MSE kan ya? Bukan ya? Oh, bukan ya. Data predik itu outputnya atau inputnya juga itu? Outputnya saja ya? Oke, coba inputnya juga di print nggak bisa nggak Pak? Inputnya di print kira-kira beda jauh nggak sama prediksinya itu? Oh, data aktualnya ya Pak? Iya. Iya. Ini data aktualnya segini ya. Tapi data aktual tuh, oh tapi ini belum didenormalisasi ya? Iya. Coba didenormalisasi Mbak, didenormalisasi. Terus kemudian dilihat data aktualnya juga. Aktual hasil prediksi. Ini hasil prediksinya. Kemudian aktualnya. Oh ini ya. Sebenarnya nggak beda jauh tuh ya Mbak ya. Kemarin juga saya lagi nyari-nyari kenapa bisa MSE-nya sampai segini. Coba lihat atas ini yang atas ya Mbak ya. Atas lagi. Itu di atas kan. Saya mulai sampel yang pertama. Sampel yang pertama itu prediksinya 791. Yang data aslinya bawah. Yang data aslinya Aktualnya 703. Sebenarnya kan tidak beda jauh ya Mbak ya. Kok bisa sampai 2000 ya MSE-nya ya? Coba hitung MSE-nya dilihat. Ini sudah berapa seperti ini Pak? Data prediksi, data aktual. Yang dimasukkan ke dalam MSE itu satu array itu semua tadi. Itu hasil dari hitungan ini. Aktual, error, append. Coba nggak, itu bisa di print nggak Mbak ya? Di print R_I-nya itu di atas. Errornya ya Pak? For di dalam for-nya itu tadi, masih di dalam for. Di bawah itu R. Langsung di situ aja bisa toh. Ini masuk ke nanti kan keluar tuh ya. Di dalam fungsinya itu. Kalau saya lihat tadi sepertinya data ujinya sampelnya banyak sekali Mbak ya. Lebih dari 10 ya. Iya Pak. Saya pakai presentasi 30% data testing.
Berarti kan seharusnya tadi lebih besar dari ini ya. Nah, ini tadi itu yang ini kok bisa sampai 7.789 ya errornya ya. Pangkat 2 nggak sih, Pak? Di pangkat 2 di akar. Oh, di akar juga. Mean square error. Root mean square error. Pakai RMSE aja, jangan MSE. RMSE aja. Ini kamu tadi ngeprintnya di mana itu tadi? Oh, di sini. Tapi ini kan oke. Coba di print gini, Mbak. Di atas di dalam MSE-nya itu gini. Saya ingin melihat data aktual ya, I, data prediksi I, terus kemudian errornya. Nah, di dalam sini aja nah itu nggak apa. Data aktual I di print ya, koma. Nggak usah langsung koma di sini, koma ya. Terus kemudian nah itu RI-nya. data predik I. Data prediksi. Terus koma R_I. Nah, coba saya lihat situ. Nah, ini. Ya, 703.791. Coba kalau 791 dikurangi 703 ya. Berarti berapa? 88 ya? Sekitar 88 ya. Nah, 88 itu khususnya dikuadratkan ya? Kalau di sini saya belum dikuadratkan, masih pakai mean square error. Ya, tadi rumusan mean square error-nya dikuadratkan kan ya? Iya. Ya, ini misalkan ini 791 dikurangi 703 itu kan ya? 88 dikali 88 7.700, Pak. 88 dikali 7.000. Pak. Ya. Oke. Itu nanti terus kemudian kamu akar di root pakai root mean square error aja. Nah. Coba kalau di akar gitu nanti jadi MSE itu double. Hasil akhirnya aja ya, Pak, berarti. Iya.
Oke ya. Ya pakai root mean squared error aja ya. Oh ya, baru saya ganti ke RMSE sama integer. Ya. Dari Oke. Iya. Nanti saya benerin lagi, kemudian minggu depan. Ya. Itu tadi berarti sampelnya lebih dari 10 ya Mbak ya, data ujinya ya? Ya. Data ujinya lebih dari 10. Mungkin bisa ini aja itu Mbak, bisa rata-rata dari keseluruhan data uji itu aja. Maksudnya rata-rata errornya? Rata-rata errornya. Karena tadi data ujinya sampelnya lebih dari 10 ya Mbak ya? Ya. Ya itu. Kayak gini, kayak yang di tabel saya tadi Pak. Itu sudah saya rata-ratain. Sudah dirata-ratain? Iya. Tapi kok jumlahnya 10 itu apa bedanya antara satu baris dengan baris yang lainnya? Percobaan, jadi saya nyoba beberapa kali. Oh gitu. Iya, saya nyobanya 10 kali, kemudian saya... Oke. Ya, saya paham. 10 kali ya, itu karena uncertainty ya. Nanti bisa digrafikkan ya, grafiknya juga bisa di plot ya. Iya Pak, boleh nanti kalau... Ya sudah gitu, ya mungkin silakan dilanjutkan ya Mbak Nur Fatima ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, selanjutnya siapa ini yang mau? Mas ini Adi Setiawan, silakan Mas Adi. Oh ya baik Pak. Suara saya sudah terdengar jelas Pak? Sudah ya. Saya izin share screen. Apa sudah terlihat Pak? Yes, sudah. Ya, jadi untuk progres minggu ini sebenarnya saya masih belum banyak Pak, karena kemarin agak kebingungan di manualisasinya. Jadi kan kalau di saya ini, bentar Pak, manualisasinya kan rencananya seperti ini Pak ya. Jadi ini input, terus ini konvolusi yang regular, baru nanti masuk ke inverted blocknya, ada expansion, depois sama projection. Nah, kemarin ketika awal-awalnya kan sempat salahin di sheet yang awal ini salah. Jadi saya ulang lagi mulai awal. Oke. Jadi setelah ngelihat video kemarin saya dapat ini. Jadi kan awalnya kan ini Pak ya, RGB ya, benar. 1 pixel, terus ternyata konvolusi kernelnya juga masing-masing RGB. Nah, setelah itu hasil akhirnya ada 3 channel dan digabungkan, dijumlahkan. Nah, tapi ketika sudah saya jumlahkan, jadi ini awalnya kan ada 3 channel RGB, terus saya jumlahkan, normalisasi, base norm, habis itu terus relu. Jadi ini hasilnya ada 3 fitur map. Nah, kemudian ini Pak, hasil fitur map yang ini masih terhitung RGB apa tidak ya Pak? Karena saya sudah campur aduk, sudah bukan lagi. Oh, berarti ini harusnya di kernel selanjutnya ini saya nggak pakai kernel RGB lagi, apa gimana Pak ya? Enggak usah, namanya bukan RGB, pokoknya channel 1, channel 2, channel 3 gitu aja. Oh, berarti kernelnya saya pakai satu sejumlah 6 apa 3 gini Pak? Coba saya lihat tadi. Yang mana Pak? Terus kemudian coba saya lihat tadi yang di atasnya. Oh, yang di atas. Ya ini. Ini kernel 1. Oke. Berarti kamu di sini pada input layer itu ada 1, 2, 3. Pada layer pertama ini ada 3 kernel ya? Ya Pak, ada 3 kernel RGB. 3 kernel RGB. Oke. Berarti ukurannya masing-masing kernel untuk keseluruhan kernel ya.
Kan ada 3 kernel, berarti 3 kali 3 channel kali 3 tinggi kali 3 lebar ya. Iya, iya Pak. Oke. Terus dengan demikian, karena ada 3 kernel, maka output feature map-nya itu nanti ada berapa channel? Ada 3 juga yang ini Oke, sebelum 3. ditambahkan. Jadi feature map-nya ini hasilnya ada 3 channel ya. Iya Pak. Nah, berarti feature map-nya itu ukurannya adalah 3 kali 3 kali 3. Nah, itu sudah. Terus setelah itu kamu memakai kernel apa lagi nih pada layar kedua ini? Nah, selanjutnya pada layar kedua ini kan masuk ke projection expansion layer Pak ya, yang di ini 1 kali Oke. 1. Nah, sebelumnya saya bingung ini pakai RGB apa enggak gitu. Ini saya coba pakai RGB lagi. Nggak usah namanya itu ya. Ini ada berapa channel ini, Mas? Yang output yang sebelumnya Pak? Yang di layar kedua ini ada berapa? Kernelnya ada berapa, Mas? Oh, ini Adi 6. pakai 6 kernel. Ya, 6 kernel. 6 Karena kernel. RGB jadi ada 6 berapa ya? 6 kali 3. Jadi bukan RGB lagi, Mas, ini. Namanya 3 channel gitu aja. RGB gitu, Pak, itu ya. pada inputnya itu tadi, inputnya kan citra. Iya. Nah, citra itu kan ada 3 channel, yaitu RGB. Tapi ketika dia sudah melalui proses konvolusi, ya bukan RGB lagi, karena dia bukan citra aslinya itu lagi. Dia sudah di dalam hasil proses konvolusi. Jadi cukup dinamakan channel gitu aja, channel 1, 2, 3 gitu. Oh iya Pak. Berarti ini untuk yang kernel green sama blue-nya saya nggak pakai Pak ya ini. Saya merahkan aja ya. Ya. Berarti saya hanya pakai yang pertama ini Pak ya. Boleh pakai satu ini boleh. Nah, tetapi disesuaikan feature map-nya ada berapa channel? Coba Sarah. Feature map sebelumnya ada 3 channel Pak. Ada 3 channel ya. Ya. Berarti kernelnya itu harus ada 3 channel juga. Itu biar menghasilkan 6 ya Pak ya? Itu nanti ya kalau misalkan kernelnya jumlahnya adalah 1, maka nanti ya cuma menghasilkan 1. Oh, karena masing-masing channel ini dikalikan per 1 channel semuanya Per gitu. 1 channel semuanya ya. Oh iya, lalu digabungkan Pak ya? Digabungkan lagi gitu. Ya cukup satu aja Mas biar nggak kebanyakan. Oh, berarti kalau ini ya berarti sudah pas Pak ya kalau misalkan pakai 6. Udah, iya. Oh, pakai Ini 1 Pak. yang Karena bawah di ini dihapus. expansion layer ini katanya oh ini Pak ya. Jadi tinggal 1, 2. Kernel filternya itu ada 3 channel. Kalau misalkan mau lebih dari 1 ya jadinya 2 filter masing-masing ada 3 channel. Sebentar Pak, gimana Pak tadi Pak? Kernelnya ada 1 aja atau 3 ya? Ya terserah, kalau mending 1 aja lah biar nggak banyak-banyak. Oh berarti ini saya hapus Pak ya nanti? Enggak, yang 3 terbawah itu yang dihapus. 3 ke bawah? 3. Yang ini Pak? Bukan? Bukan, yang 3 terbawah ini yang dihapus. 3 terbawah. Oh 3 terbawah. Ya. Ini Pak berarti? Ya. Oh iya. Nah, berarti ini kernel berapa kali berapa? 3 kali 1 kali berapa? 3 kali 1 kali 1. Ya. Nah, 3 kali 1 kali 1. Sehingga nanti outputnya itu ada berapa channel feature map-nya? 3 juga Pak, karena ini dijumlah sama ini. Ya Pak ya. Ada 1 channel. Karena ditambahkan kan. Oh bukan ini Pak. Yang ini input channel 1 dikali sama kernel 1. Ini dikali sama ini juga. Apa enggak gitu Pak? Bukan Pak ya? Jadi seperti gini. Sebentar. Coba Mas di share screen-nya di Oh iya. tutup dulu. Sudah Pak.
Ini sudah kelihatan. Sudah, Pak. Jadi kan tadi apa namanya? Input channelnya ada berapa? Input Ada channelnya tadi 3, ada Pak. 3 ya. Iya, ada 3. Yaitu adalah ini red, green, ini 3 lah, 3 gini ya. Iya, Pak. GB itu kan ya. Iya. Nah, ada berapa channel? 3 channel. Misalkan kalau saya ini mendefinisikan 3 channel dikali, misalkan ini ya. Ini saya lihat dari vertikal ya. Jadi aslinya misalkan 4 kali 4, gitu kan ya. Ya. Iya, Pak. 4 kali. Oke. Misalkan gitu ya. Iya. Nah, terus saya harus menyediakan kernel ukuran berapa gitu. Tergantung. Misalkan Mas Adi mau berapa kernel pada layer ini, layer 1, layer pertama. Sebelumnya saya isi 3 juga, Pak. 3 channel, 3 kernel juga. 3 kernel atau 3 filter ya. Iya. Berarti kalau ada 3 filter, berarti Mas Adi harus menyiapkan filter yang mempunyai 3 channel pada masing-masingnya. Nah, berarti ada 3 filter. Filter pertama adalah ini, yang kedua adalah ini, yang ketiga adalah ini. Misalkan berarti filternya ini berapa? Misalkan saya 3 kali 2 kali 2, 3 kali 2 kali 2, sama ya. Iya, Pak. 2 kali 2, sehingga total kesemuanya ini saya bisa menuliskan 3 kali 3 kali 2 kali 2. Nah, ketika ini semuanya saya konvolusi, maka pada layer ini nanti akan menghasilkan feature map ukuran berapa? Ukurannya 2 kali 2 kali 2, Pak. Ukurannya adalah 2 kali 2. 2 kali 2 ada berapa banyak channel? Ada 3 channel. Oke, berarti ada 3 channel. Oke, 2 kali 2 ya. Apa namanya? Pertama kan masing-masing ini kan ini. Masing-masing kan dikonvolusi kan ya? Ke masing-masingnya ini. Ini konvolusi ke sini, ini konvolusi ke sini, ini juga konvolusi ke sini ya. Iya, Pak. Nah, masing-masing kan ini outputnya gini ya. Iya. Nah, masing-masing menghasilkan 3 kali 2 kali 2 ya. Iya. Nah, tapi ingat bahwa yang ini itu hasil dari konvolusi pada filter yang sama, maka ini ditambahkan gitu. Ditambahkan ya kan seperti yang ada di ini ya. Iya, Pak. Video kemarin ya. Jadi hasilnya adalah ini. Ini 1, 2, 3. Jadi feature map-nya ukurannya ada berapa? 3 kali 2 kali 2. Oke. Nah, begitu seterusnya. Untuk layer berikutnya, Mas Adi mau misalkan berapa kernel? Kalau kemarin itu saya pakainya 6, Pak, karena kan di expansion layer itu nanti diperbesar gitu channelnya. Oke. Kalau 6, berarti Mas Adi menyiapkan 6 kernel ya? Iya. Pada 6 kernel, masing-masing kernel harus ada berapa channel? Ada 3 juga. Ada 3 juga. Jadi seperti demikian. Oh, berarti meskipun gitu tetap ada 3 channel ya, Pak, meskipun bukan RGB lagi gitu. Iya, kan tergantung ininya. Tergantung ininya ada berapa channel.
1, 2, 3. Feature map-nya itu loh. Iya. Nah. Oke. Jadi apa namanya? Banyaknya channel dari masing-masing filternya atau masing-masing kernel itu harus dilihat dari banyaknya channel dari feature map-nya. Harus sesuai. Dari feature map yang sebelumnya gitu Pak ya? Sebelumnya, iya benar. Berarti itu meskipun udah digabungkan, tapi kita tetap pakai channel yang 3 gitu Pak? Bisa digabungkan, ya kebetulan aja 3 gitu. Oh. Nah, kalau misalkan sini pada awalnya itu ada 4 kernel, berarti sini outputnya berapa nih? Feature map-nya berapa channel? Ada? 4 juga. 4 juga. Ya, berarti ada 4 toh? Iya Pak. Berarti sini 4. Dengan demikian, Mas Adi harus menyiapkan filter masing-masingnya ada berapa channel? 4. Maksudnya ini ada 4 ya, berarti ya 4. Berarti ini 4 misalkanlah kali 1 kali 1. Misal ya. Berarti kalau setelah dikonvolusi, output feature map dari layer kedua ada berapa? Ukurannya berapa? Layer kedua, berarti ini masing-masing feature map awal dikali sama konvolusi ini Pak ya, masing-masing. Iya. Ada 6 kernel juga, tapi 4 channel. 4 channel. Loh, ini kernelnya ada, tadi katanya ada 4. 4 ya? 4 atau berapa? Tadi 6 punya saya, tapi nggak apa, itu 4. Oh, 6 ya, berarti 6 Ya. tambah sini. Berarti 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini. Berarti ada berapa output dari feature map-nya? 6 Ukurannya? kernel 4 kali 4 channel. 6 kernel 4 Oke. Bukan kernel, apa? 6 kernel. 6 feature map. Berapa? 6 channel. Oh, 6 channel. Ya, 6 channel 6 channel. 6 channel. 6 kali, kalau 2 kali 2 dikonvolusi dengan 1 kali 1 berapa? Oh, 2 kali 2 juga. 2 kali 2. Berarti ada berapa output feature map-nya? Ada 6. Ada 6, oke. Itu sudah melewati proses penggabungan Pak ya berarti ya? Sudah melewati proses, udah ya. Anggap aja udah ya. Ya, baik Pak. Berarti ini 6 kali 2 kali 2. Nah, begitu. Oh ya, baik Pak. Dan seterusnya kalau mau dilakukan konvolusi ya begitu lagi juga. Jadi kuncinya adalah kita lihat di sini pada masing-masing ini. Ada berapa filter? Misalkan ini ada 4 filter ya. Berarti nanti feature map-nya ya output-nya ada 4 channel. Ini ada 6 filter. Berarti output-nya itu nanti ada berapa channel? 6 juga. 6 juga gitu. Satu kuncinya di situ. Iya, baik Pak. Itu kalau pakai 6 kira-kira terlalu banyak apa enggak ya? Ya tergantung kebutuhan sih. Kalau katanya Mas Adi katanya mau menghitung apa tadi? Expansion layernya. Expansion katanya. Ya terserah, dibuat lebih kecil nggak apa, 3 aja gitu, nggak apa. 3 filter ya. Oh iya. Nggak usah banyak-banyak. Ya baik Pak. Nanti saya coba lagi. Ya kemarin masih bingung itu Pak, tentukan masuknya itu inputnya. Oke. Untuk kodenya apa perlu ditambahin lagi ya Pak? Maksudnya apa ada yang perlu diuji lagi gitu? Kira-kira saya bingung. Kemarin Bapak minta untuk prediksi itu kan saya sudah coba prediksi.
Tapi yang selanjutnya untuk pengujiannya masih belum. Kira-kira yang bisa dicoba lagi apa ya Pak? Biar bisa beriringan gitu antara manualisasi sama codingannya. Saya kira manualisasi cukup ini aja, nggak apa-apa. Nanti kalau berimprovisasi kan nggak masalah. Iya Pak. Ya. Ini sudah P1 ya Mas Adi ya? Belum ya? Mbak, belum. Tapi kemarin Oh, iya. jadwalnya sebenarnya tanggal 23 Maret kemarin, tapi belum selesai. Iya, ya udah diselesaikan dulu ini. Ya. Iya Pak. Sederhana mungkin aja, tidak perlu banyak-banyak. Nanti kesulitan ngitungnya karena banyak sekali. Oh iya baik Pak. Berarti ini saya tidak fokus ke codingan dulu apa gimana ya Pak? Untuk ya selesaikan dulu pengujian. sampai P1 itu. Pak. Oh iya baik Pak. Baik. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya Mas Hisham. Oh iya, terima kasih Pak. Saya izin share ya Pak. Sebentar. Bentar Pak. Oke, sebentar. Kemarin saya udah pakai gambar itu 71.000. Kemudian hasilnya itu ini kok nggak kelihatan. Pakai apa itu? ImageNet belum? Iya, sudah pakai Flash 365. Oh. Hasilnya itu seperti ini Pak. Ini 15 epoch. Soalnya satu epochnya aja itu 1 jam. Oh iya, ya nggak apa-apa wes diteruskan ya. Iya. Tapi setiap epoch kelihatan lebih baik ya? Iya Pak, jauh lebih baik. Yang 15 epoch aja seperti ini. Ini hasilnya sama seperti saya 400 epoch yang ini. Oh. Ini 350 itu yang biasa, datanya cuma 3.000. Kemudian ini yang 10 ini yang 40.000. 70.000 kan hampir sama Pak. Yang atas ini 15 epoch 70.000 juga. Yang 5 itu 70.000 juga. Jika dibandingkan sama yang 400 hampir sama Pak. Oke, jadi tapi ini epochnya masih berjalan ya Mas? Nah, saya berhentikan Pak, saya lanjutin nanti. Terus loss-nya bagaimana? Adakah kemungkinan masih bisa menurun? Stabil sih Pak, tapi saya nggak, kemarin kan berhentinya di 0,01. Itu nggak tahu bisa turun atau nggak, soalnya dia stabil. Ya. Ini jika dibandingkan yang 70.000 sama yang biasa itu udah stabil dari awal. Yang biasa itu maksudnya yang gimana? Oh, yang 3.000 data, yang ini 70.000. Iya, pokoknya datanya kan kecil sekali 3.000. Yang ini yang merah itu berapa data? Yang merah ini yang 3.000. Oh, yang merah 3.000. Yang biru berapa? 70.000. Loh, yang biru 70.000. Iya, 70K ini. Loh, berarti datanya lebih banyak yang biru dong? Iya, lebih banyak yang biru. Yang biru itu dataset apa itu? Ya, sama. Dua-duanya pakai dataset sama, cuman jumlahnya aja yang beda. Oh, dataset yang sama, jumlahnya berbeda. Ini tapi kelihatannya sama ya Pak, cuman ini jarak 0,-nya itu jauh, jadi sepertinya berdempet, padahal enggak seperti itu. Ini kalau saya skalakan lebih kecil lagi, misalnya 0,01 ya, biar kelihatan. Oh, sama sih. Iya ya, kok bisa? Kok bisa? Iya. 70.000.
Coba dilihat training datanya, coba saya lihat. Training data di training datanya mana? Berapa banyak training datanya? Yang ini. Itu 3.000. Sudah saya hapus sih, Pak. Soalnya saya pakai yang 70.000. Yang 70.000 itu yang biru ini? Yang biru. Kok ya? Kok loss-nya kok ini ya? Nah ini. Yang merah itu masih ada terlihat perubahannya gitu loh. Yang biru ini. Yang merah ini 400 epoch pakai yang 3.000 data, yang biru 15 epoch pakai 70.000 data. Oh, tapi yang 15 ini belum selesai ya, masih bisa terlanjut ya. Tapi kalau dilihat dari tren secara detail itu bagaimana? Ada nggak print-printannya loss-nya itu berapa? Oh, Excel-nya, Pak? Iya, Excel-nya. Oh, sebentar. Ini salah. Kok cuma ada 6? Ya, ini 15 epoch. Kan saya 555 gitu, Pak. Jadi 5 terakhir. Oh iya, oke. Yang pertama berarti yang A, coba lihat. Yang sebentar saya geser. Ini yang 70K, ini yang 3.000. Oke. Oh, masih bisa musim turun ya. Cepat trend loss. Terus yang B, coba lihat B. Yang 70K itu. Yang ini. Yang C, coba lihat yang C. Yang C, yang 200, Pak. Ini kan tinggal diklik yang kiri ya. Oh, ini tak. Ya. Sudah maksimal. Ini sudah maksimal. Kurang besar ya, bentar. Masih belum menurun ya. Mas Hisam bisa ini. Pakai pre-train ImageNet bisa, Mas? Oh, download ya, Pak, berarti ya, Pak. Pre-train ImageNet. Ini kan kalau Mas Hisam kan bikin sendiri toh anunya. Datanya. Arsitekturnya, modelnya. Oh, arsitekturnya. Oh ya. Ya, coba saya share screen. Saya mau share screen. Kan UNet itu bentuknya auto encoder ya, benar ya? Iya, Pak, betul. Okay. Coba misalkan gini, karena Mas Hisam itu modelnya bikin sendiri, jadi kan tidak ada pre-training ImageNet-nya kan dari internet ya. Iya. Tapi ResNet ada kan pre-trainingnya ya? Ada, Pak. Nah, coba ini nanti dibuat seperti ini. Ini adalah ResNet. ResNet-nya ini di pre-training ya, pre-train ImageNet. Nah, akan tetapi mungkin nanti classification layer-nya itu dihilangi, langsung di decoder, bikin sendiri. Oh, bisa. Okay. Ya, nah, nanti gini, nanti terus dipasang-pasangkan. Oh, disamakan dengan unitnya. Iya. Nah, jadi encodernya itu pre-training ImageNet, nanti tinggal fine tuningnya nanti dia bagian sini. Oke. Jadi dengan itu memanfaatkan data yang besar tanpa harus kita training dari awal. Biar bisa bandingkan ya, Pak ya. Ya biar bisa harapannya tadi meningkatkan kualitas dari
hasil apa itu, hasil dari colorization-nya itu. Oke Pak. Ya, bisa ya. Bisa saya coba dulu. Ya. Terus kemudian P1-nya P1 tanggal 14 April sih Pak rencana. 14 April, ya mungkin di samping itu juga selesaikan sampai implementasinya ya, rancangan implementasi gitu ya. Ya Pak. Terus kemudian jurnal JTK. Iya. Karena minggu ya. Oh, iya belum. Nanti saya periksa lagi. Ya, nanti minggu tolong dikirimkan ke saya. Ya. Iya. Oke Pak, mungkin itu. Iya. Sama ini Pak, saya kalau misalnya GPU-nya habis kan 12 jam. Itu caranya saya filenya ini saya share gitu, terus nanti saya buka pakai akun lain, bisa saya terusin. Oh gitu, ya bisa, boleh. Oke Pak, mungkin dari saya sekian. Maaf kalau ada kekurangan. Iya. Terima kasih Pak. Oke, terus yang lain Mas, yang belum Wildan ya, Octavian ya coba. Iya Pak. Ya. Ya, saya IGL Serven. Apa sudah masuk Pak? Ya, sudah. Nah, jadi saya yang Alzheimer kemarin itu Pak, sudah saya masukkan ke training. Nah, kemarin dari datasetnya itu cuma dapat itu Pak, 50 data yang unik. Lainnya itu ada yang duplikat-duplikat gitu. Nah, itu waktu saya training hasilnya gini Pak. Jadi masih belum konvergen gitu. Ini yang akurasinya. Akurasinya berapa sih? Yang terakhir itu ini 500 epoch itu dapat. Ini yang terakhir 70% ya. 70 sama 85. Ini pakai pre-train juga. Nah, ini base validation-nya 90% nih. Ini yang paling bagus. Jadi pernah ke atas terus turun gitu. Coba dikecilin learning rate-nya. Learning rate-nya berapa? Learning rate ini 0,001. Bisa dikecilin lagi nggak itu? 0,001. Terus kemudian Mas Wildan ini pakai pre-training nggak? Ini pakai pre-train, Pak. ImageNet ya? Saya kurang tahu ini pakai bawaannya Python itu. Iya, biasanya ImageNet itu. Oke. Tapi Jagi itu ya loss-nya ya. Iya, Pak. Apa mungkin gara-gara jumlah datanya itu, Pak? Ini cuma 50 berapa? Gambar, Pak. Ya, bisa lebih banyak lagi kan ya? Nah, itu saya masih bingung, Pak. Nah, ini kan dari datanya itu kemarin cuma 2 kategori, dan satu kategori itu cuma 25 gambar. Oh, gitu. Adni itu ada berapa ini ya? Ada berapa citra ya? Kalau saya lihat dari webnya kemarin itu ada banyak sih, Pak. Harusnya banyak toh? Iya, sama lihat papernya Bapak juga ada 4 kalau nggak salah. Ada, maksudnya kelasnya 4. Ya. Iya, tapi yang kemarin itu cuma 2, Pak. Yang kemarin cuma 2. Yaitu Alzheimer dan bukan itu aja ya? Iya. Kalau misal saya gabung dari yang Kaggle itu bisa apa nggak, Pak? Bisa coba, ya. Ditambahkan aja datasetnya. Jangan dicampur lupa, gitu, Pak, ya, jangan lupa di resize dengan ukuran yang sama dan dinormalisasi ya. Oh iya, ini sudah saya normalisasi juga. Ya. Normalisasi ya, sudah ya. Oke, ya wis Mas Wildan, Mas Wildan ya, Mas Wildan, tolong selesaikan kemarin itu implementasi, rancangan ya. Kan menuju P1 ya? Iya Pak. Ya, coba sampai rancangannya diselesaikan ya.
Oke. Ada yang mau tanyakan lagi, Mas Wildan? Sementara sudah, Pak. Cuma masalah data tadi itu saja. Oke, ya. Nanti tolong ditambahkan, Pak ya. Sama selesaikan masalah atau perancangannya selesaikan. Oke, baik. Itu berarti tadi sudah semua ya. Oke, saya kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya akhiri sampai di sini. Ya, sampai jumpa minggu depan. Harap ada progresnya juga. Akhir kata, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Pak.